Bayangkan hidup tenangmu tiba-tiba hancur ketika orang yang paling kamu cintai hilang begitu saja. Dalam hitungan detik, masa lalu kelam yang coba kau tinggalkan, memaksamu kembali. Inilah kisah penuh aksi tentang seorang mantan gangster yang harus berhadapan dengan jaringan perdagangan manusia demi menyelamatkan istrinya. Dan inilah film Korea Unstoppable. Yuk mulai ceritanya. Film dimulai dengan kita melihat tokoh utama kita, Dong Chul, dan temannya Chun Sik sedang bekerja di sebuah layanan pengiriman ikan. Dong Chul dulunya adalah seorang gangster, tetapi setelah bertemu dengan istrinya, ia memutuskan pensiun dari kehidupan kriminal dan mulai bekerja di pekerjaan biasa yang jujur. Tak lama kemudian, mereka mendengar keributan karena salah satu pedagang di pasar gagal membayar biaya perawatan kepada bos mereka, Kang. Chun Sik memperhatikan hal ini dan bergumam kepada Dong Chul bahwa bos belum juga memberi mereka gaji. Namun, ketika Kang dan anak buahnya lewat, keduanya langsung membungkukkan kepala sebagai tanda hormat. Tepat saat itu, Dong Chul menerima telepon dari seorang pria, dan keduanya segera bergegas pergi untuk menemui pria tersebut. Ternyata, Dong Chul memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering berinvestasi dalam bisnis yang mencurigakan. Kali ini dia berencana untuk berinvestasi dalam bisnis kepiting raja. Setelah memeriksa sampel kepiting dan sempat ragu-ragu sejenak, Dong Chul akhirnya memutuskan untuk menanamkan uangnya, termasuk uang 100 juta won yang sebelumnya dia pinjam dari bank. Di tempat lain, kita melihat istri Dong Chul, Jisoo, yang bekerja di dua tempat sekaligus, hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di perjalanan pulang, Dong Chul bertanya kepada Jisoo tentang pendapatnya mengenai investasi kepiting raja tersebut. Namun, Jisoo langsung marah besar, karena Dong Chul selalu saja mengambil keputusan investasi yang ternyata berujung penipuan, sehingga membuat mereka terus-menerus terlilit hutang. Di tempat yang berbeda, sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang pria, bernama Kai Tai, sedang berusaha memaksa masuk ke sebuah pintu apartemen. Setelah berhasil membuka pintu, mereka menghadapi dan memukuli seorang debitur secara brutal. Namun, tepat saat Kai Tai hendak membunuh pria tersebut, putri si debitur datang dan muncul di depan mereka. Kai Tai langsung terpesona oleh kecantikan gadis itu, lalu ia dan anak buahnya menculik gadis tersebut sebagai jaminan hutang. Di tengah perjalanan, mobil milik Kai Tai secara tidak sengaja menabrak mobil milik Dong Chul. Dong Chul pun turun dari mobilnya untuk memeriksa kerusakan, lalu mencoba membujuk sopir Kai Tai, Dusik, agar keluar dari mobil dan melaporkan kecelakaan ini ke polisi. Namun, karena mereka sedang membawa gadis yang diculik, Dusik berusaha cepat pergi dan menawarkan uang kepada Dong Chul agar masalah ini tidak berlanjut. Ketika Jisoo melihat suaminya sedang menerima uang dari orang asing, ia langsung datang, memarahi Dong Chul, dan menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi. Melihat sikap Jisoo, Kai Tai yang terpesona oleh penampilan wanita itu keluar dari mobil, lalu memukuli sopirnya sendiri sambil meminta maaf kepada Dong Chul atas kejadian tersebut. Melihat perilaku aneh dan kasar ini, pasangan suami istri itu langsung merasa ketakutan dan langsung pergi dari tempat kejadian. Hari berikutnya, Dong Chul pergi menemui Kang untuk meminta gajinya, tetapi ia hanya diberi sejumlah kecil uang. Ia mencoba memohon agar diberi lebih, namun Kang mengabaikannya dan memintanya pergi. Terpaksa, Dong Chul meninggalkan tempat itu. Ia kemudian pergi menemui Chun Sik, dan mereka berdua mengetahui bahwa kapal pengangkut kepiting raja ditahan di pelabuhan Tiongkok. Mereka mulai curiga bahwa mereka telah ditipu lagi, dan mereka sangat khawatir bagaimana reaksi Jisoo jika mengetahui hal ini. Pada malam harinya, Dong Chul mengajak istrinya pergi makan malam untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam percakapan mereka, Jisoo menyarankan agar mereka berpura-pura bercerai agar bisa tetap mempertahankan apartemen mereka. Namun, Dong Chul langsung marah dan menolak keras ide tersebut. Ia kemudian memberitahu Jisoo tentang investasi kepiting rajanya, dan begitu mendengar jumlah uang yang terlibat, Jisoo langsung marah besar dan berteriak-teriak menegur suaminya. Dong Chul mencoba menenangkannya, lalu pergi mengambil kue ulang tahun yang sudah dipesan. Namun, saat ia kembali, Jisoo sudah pergi dari restoran. Sementara itu, Jisoo pulang dengan taksi, namun ia merasa sangat bersalah dan menyesal telah marah-marah. Ia lalu mengirim pesan teks kepada Dong Chul, menyatakan bahwa ia tetap percaya pada keputusan-keputusannya. Dong Chul yang masih berada di restoran membaca pesan itu dan merasa senang, lalu bergegas pulang. Namun, di tengah perjalanan pulang, mobil Dong Chul terpaksa berhenti karena seorang pria bernama Lim Gu sedang memindahkan barang ke mobil lain. Ternyata, Lim Gu adalah anak buah Kai Tai yang sengaja memperlambat perjalanan Dong Chul.
Sementara itu, di rumah, Jisoo diculik oleh salah satu anak buah Kai. Ketika Dongchul akhirnya tiba di rumah, ia tidak menemukan istrinya, dan apartemen mereka dalam keadaan berantakan. Ia langsung panik dan segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Polisi menunjukkan rekaman CCTV dari gedung apartemen, tetapi rekaman tersebut terputus tepat sebelum penculikan terjadi, karena kamera sengaja dimatikan oleh pelaku. Setelah keluar dari kantor polisi, Dongchul menerima telepon dari Kai Tai. Dalam panggilan itu, Kai memaksa Dongchul mendengar suara Jisoo yang sedang memohon-mohon. Kai lalu mengatakan bahwa ia telah menaruh kartu nama di kulkas Dongchul dan mengundangnya untuk bertemu di sebuah restoran. Saat Dongchul tiba di restoran, Kai Tai menelepon lagi dan menyuruhnya membuka tas yang ditinggalkan di meja. Di dalam tas tersebut ternyata penuh dengan uang tunai. Kai mengatakan bahwa jumlah uang itu adalah harga Jisoo, dan istrinya tidak akan pernah kembali ke rumah. Dongchul yang marah menyerahkan uang tersebut ke polisi sebagai bukti. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini dan menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada Jisoo adalah kasus perdagangan manusia. Namun, mereka justru mencoba menutup kasus ini begitu saja. Dongchul sadar bahwa polisi tidak serius menangani penculikan istrinya. Ia kemudian menemukan fakta bahwa banyak perempuan lain di kota ini juga telah diculik dengan cara yang sama seperti Jisoo dan tidak satu pun dari mereka yang ditemukan dalam keadaan hidup. Karena itu, Dongchul memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia menghubungi temannya, Chun-sik, untuk mengatur pertemuan dengan seorang detektif swasta bernama Bear. Chun-sik memberitahunya bahwa Bear meminta bayaran yang sangat besar, yang tidak bisa mereka bayar karena uang hasil investasi mereka sudah mereka serahkan ke polisi sebagai bukti. Dongchul kembali menemui Kang dan menuntut agar semua gajinya dibayar, namun seperti biasa, Kang menolak dan malah memarahinya. Anak buah Kang lalu mengejar Dongchul, tetapi Dongchul melawan dan mengalahkan mereka semua. Kang yang ketakutan melihat kekuatan Dongchul, akhirnya menyerahkan semua gaji yang seharusnya dibayar. Dongchul dan Chun-sik kemudian pergi menemui detektif Bear dan meminta bantuannya. Mereka menyerahkan semua uang yang mereka miliki, tetapi Bear mengatakan uang itu masih kurang. Akhirnya, Chun-sik diam-diam berjanji akan memberi Bear 5% dari keuntungan hasil investasi kepiting raja mereka nanti. Hari berikutnya, Bear berhasil menemukan nomor plat mobil orang yang meletakkan tas uang di restoran setelah memeriksa rekaman CCTV. Mereka akhirnya mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan langsung pergi menemuinya. Setelah diinterogasi, pria itu mengaku bahwa ia telah menjual nomor plat mobilnya kepada seorang bandar judi karena ia kecanduan judi. Mereka pun pergi ke tempat gelap, tempat pria itu menjual nomor platnya. Di sana, mereka diantar ke seorang petugas wanita yang bertanya apakah mereka ingin membeli nomor plat untuk kendaraan atau untuk pengiriman narkoba. Saat wanita itu menyadari bahwa mereka ingin mengecek data kliennya, ia langsung mengira mereka adalah polisi dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Namun, Dongchul berhasil mengalahkan mereka satu persatu, memaksa wanita itu akhirnya menyerahkan informasi yang dibutuhkan. Pada malam harinya, Dongchul pergi ke sebuah klub malam berdasarkan kartu nama yang diberikan oleh bandar judi. Namun, ternyata kartu nama itu sudah kedaluarsa dan pemilik klub malam sudah berganti. Saat sedang memarkir mobil, Dongchul melihat sebuah van keluar dari tempat itu, membawa seorang pria dan beberapa perempuan. Pria itu ternyata adalah Lim Gu, yang sebelumnya sengaja memperlambat perjalanan Dongchul pulang ke rumah. Dongchul mendekati Lim Gu saat pria itu kembali ke mobilnya dan menyuruhnya turun. Namun, Lim Gu berhasil kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian, Dongchul mendapat kabar bahwa polisi telah menemukan sebuah mayat. Ia langsung bergegas ke kantor polisi untuk memastikan jenazah tersebut. Ia merasa sangat takut, tetapi untungnya, perempuan yang tewas itu bukan Jisoo. Hari berikutnya, Bear menyelidiki mayat perempuan tersebut dan menemukan bahwa perempuan itu telah hilang selama 2 tahun. Yang aneh adalah, sebelum diculik, perempuan itu berada dalam keadaan koma. Suaminya pernah datang ke kantor polisi untuk mengakui sesuatu, tetapi tidak dijelaskan apa yang diakuinya. Dalam adegan berikutnya, Dongchul bersama Bear dan Chun-sik pergi menemui suami dari perempuan yang mayatnya ditemukan. Pria itu mengungkapkan bahwa istrinya berada dalam keadaan koma selama 2 tahun, dan ia selalu merawat serta membiayai perawatannya. Mereka bahkan pernah tampil di acara TV untuk mengumpulkan dana pengobatan. Namun, suatu hari, Kai Tai mendatanginya dan menawarkan sejumlah besar uang jika pria itu menyerahkan istrinya, yang menurut Kai sudah seperti mayat hidup. Akhirnya, pria itu menerima uang tersebut dan menyerahkan istrinya. Sekarang, ia merasa sangat menyesal atas keputusannya.
Sebelum Dongchul pergi, pria itu memberi sedikit informasi yang ia ketahui tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Saat Dongchul dan teman-temannya masuk ke mobil, mereka tiba-tiba mendengar keributan dan melihat bahwa pria yang baru saja mereka temui telah bunuh diri dengan melompat dari lantai atas gedung. Dongchul kemudian melihat kembali informasi yang diberikan oleh pria itu, dan ia mengenali wajah serta kartu nama seseorang yang dulu menabrak mobilnya, Du-sik. Ia langsung pergi menemui Du-sik, yang sama sekali tidak mengenalinya. Dongchul kemudian membawa Du-sik dari kantornya dan membawanya ke kantor Bear untuk diinterogasi. Di sana, Du-sik disiksa tanpa ampun selama berjam-jam, tetapi ia tetap menolak memberikan informasi apapun. Tidak lama kemudian, Kai-Tai melakukan panggilan video dan mengancam akan membunuh Jisoo jika Dongchul tidak membunuh Du-sik. Melihat istrinya disiksa, Dongchul lalu mencekik leher Du-sik hingga pria itu pingsan. Kai-Tai kemudian memberitahu Dongchul bahwa jika ia ingin istrinya kembali, ia harus mengembalikan uang tebusan. Setelah panggilan berakhir, kita menyadari bahwa Dongchul hanya berpura-pura mencekik Du-sik, hanya menjepit lehernya agar terlihat pingsan. Dongchul kemudian menampar Du-sik keras-keras, dan pria itu langsung terbangun. Du-sik akhirnya mengungkapkan bahwa mereka adalah kelompok bernama Loan Sharks yang menculik para debitur atau keluarga mereka saat tidak mampu membayar hutang. Kadang-kadang mereka menculik seorang perempuan hanya karena kecantikannya. Perempuan yang diculik akan dijual ke luar negeri dengan harga mahal untuk dijadikan pekerja seks. Kai-Tai adalah seorang yang suka memperkosa dan percaya bahwa uang bisa membeli apa saja dan seringkali benar. Namun, Dongchul adalah orang pertama yang menolak menyerah. Du-sik mengaku tidak tahu lokasi pasti tempat para sandera ditahan, tetapi ia tahu provinsi tempat mereka berada. Setelah mengumpulkan semua informasi ini, Dongchul dan teman-temannya berencana mengambil kembali uang tebusan dari polisi. Saat tiba di kantor polisi, Bear dan Chun-sik menyamar sebagai jaksa dari kantor pusat di Seoul. Mereka mengaku datang untuk mengambil tas uang guna pemeriksaan lebih lanjut. Petugas polisi setuju memberikan tas tersebut, tetapi bersikeras untuk memberitahu detektif utama. Dongchul, yang berada di luar, mendengar percakapan itu dan menyadari penyamaran mereka terbongkar. Ia langsung meledakkan mobil salah satu detektif polisi untuk menciptakan kekacauan, sehingga mereka berhasil kabur membawa tas berisi uang. Di adegan berikutnya, beberapa perempuan yang diculik ditampilkan sedang ditahan oleh Kai-Tai dan anak buahnya. Kai-Tai marah besar kepada Lim Gu karena memukuli salah satu perempuan tahanan, lalu memukulnya dengan tongkat bisbol. Tidak lama setelah itu, ia menerima kabar dari Dongchul bahwa uang tebusan telah berhasil dikembalikan. Ia lalu mengundang Dongchul untuk bertemu di tempat persembunyiannya untuk pertukaran. Setelah menelepon, Kai-Tai memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Dongchul begitu uangnya kembali. Sementara itu Jisoo melihat sesuatu yang aneh pada jendela kamarnya dan menyadari bahwa jendela itu baru saja diperbaiki. Ia dan seorang perempuan lain merobek penutup jendela dan mencoba melepas jeruji besi. Mereka berhasil membuat celah kecil dan Jisoo berhasil kabur. Namun, saat gadis kecil yang bersamanya hendak keluar, seorang penculik menghentikannya. Jisoo terus berlari, dan Kai-Tai juga langsung keluar mencarinya. Jisoo sampai ke jalan raya dan meminta tumpangan dari seorang pria, meminta agar dibawa ke kantor polisi terdekat. Beberapa saat kemudian, mobil itu terjebak macet tepat di depan kantor polisi. Jisoo langsung keluar dari taksi dan terus berlari. Ia hampir sampai ke pintu kantor polisi, tetapi tiba-tiba mobil Kai-Tai muncul dan menghentikannya, lalu Kai-Tai langsung menangkapnya kembali. Hari berikutnya, Dongchul dan teman-temannya akhirnya tiba di lokasi penyekapan. Dongchul langsung masuk ke dalam gedung, menghajar setiap orang yang menghalangi jalannya hingga ke lantai atas. Sementara itu, para perempuan lain sedang dipersiapkan untuk dipindahkan ke tempat lain oleh para penculik. Lim Gu, yang sedang berada di sebuah ruangan, mendengar suara mencurigakan di luar, lalu keluar untuk memeriksa. Namun, ia langsung dipukuli oleh Dongchul. Sementara itu, Bear dan Chun-sik berhasil membebaskan para perempuan yang diculik, dan tak lama kemudian polisi tiba dan menangkap semua penculik. Dongchul terus mencari istrinya, yang ia duga kabur melalui jendela. Di tengah pencarian, ia melihat mobil Kai-Tai yang sedang membawa Jisoo. Melihat Dongchul, Kai-Tai menyuruh sopirnya pergi lebih cepat. Dongchul langsung mengejar mobil itu, berusaha menghentikannya, hingga terjadi tabrakan yang membuat mobil Dongchul terguling ke bawah tebing. Kai-Tai kemudian turun dari mobil, dengan membawa kapak dan menyerang Dongchul. Ia memecahkan kaca depan mobil, tetapi Dongchul tidak ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian,
Dongchul muncul dari balik semak dan menyeret Kaitai ke bawah, lalu memukulinya. Setelah beberapa saat, Dongchul menendang Kaitai hingga terlempar, lalu Kaitai berpura-pura meminta maaf dan bahkan mengancam akan bunuh diri. Namun, Dongchul tidak terpancing, ia menahan Kaitai dan terus memukulinya hingga pingsan. Setelah Kaitai tak sadarkan diri, Dongchul langsung bergegas menuju istrinya, membangunkannya, dan mereka berpelukan erat dalam kebahagiaan. Polisi tiba di lokasi dan menangkap Kaitai beserta seluruh anggota gengnya. Setelah kejadian ini, kasus Kaitai menjadi berita utama, dan Dongchul dianggap sebagai pahlawan. Sementara itu, kapal pengangkut kepiting raja akhirnya tiba di Korea, dan ternyata investasi ini sangat menguntungkan bagi Dongchul. Ia pun menjadi kaya raya. Jisoo dan Dongchul merayakan ulang tahun Jisoo dengan makan kepiting raja bersama di restoran baru mereka. Dan film pun berakhir. Itulah perjalanan penuh aksi dari film Unstoppable. Dari sini kita belajar bahwa cinta bisa memberi kekuatan lebih besar dari ketakutan. Jangan pernah meremehkan tekad seseorang yang berjuang demi keluarganya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan alur film seru lainnya. Ingat, ketika keberanian lahir dari cinta, tak ada yang benar-benar mustahil. Sampai jumpa di cerita berikutnya.